Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andiaret Hani dengan NIM 2435018 dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Kali ini saya akan membahas tentang sistem elektronika analog. Sistem elektronika analog adalah sistem elektronika yang memproses sinyal kontinu, yaitu sinyal yang dapat memiliki nilai tak terbatas dalam suatu rentang tertentu. Berbeda dengan sistem digital yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Sistem analog mampu merepresentasikan berbagai nilai di antaranya sehingga lebih mendekati sinyal alami. Sistem ini banyak digunakan untuk mengubah suara, cahaya, suhu, dan besaran fisika lainnya dengan bantuan komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan output. Dalam sistem elektronika analog, saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, komponen dasar elektronika analog. Yang kedua, rangkaian penguat. Yang ketiga, rangkaian penyiar dan regulator. Yang keempat, filter analog. Dalam komponen dasar, terdapat 6 buah komponen dasar. Yang pertama, satu, dioda. Yang kedua, transistor BJT atau bipolar junction transistor. Yang ketiga, transistor FET atau field effect transistor. Yang keempat, kapasitor. Yang kelima, resistor. Yang keenam, induktor. Untuk komponen dasar yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang memiliki dua terminal, anoda dan katoda, dan berfungsi sebagai penyiar arus listrik, hanya mengalirkan arus dalam satu arah. Untuk karakteristik dioda sendiri itu mengantarkan arus arah. Pada forward bias, arus mulai mengalir setelah tegangan tertentu, yaitu 0,7 volt untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu elektron dari katoda dan volt dari anoda bergerak saling mendekat sehingga terbentuk arus melalui dioda. Sedangkan pada reverse bias, daerah depresi melebar sehingga arus yang mengalir sangat kecil atau hampir tidak ada. Komponen dasar yang kedua yaitu transistor BJT. Transistor BJT adalah komponen aktif tiga terminal yaitu basis, emitter, kolektor yang dapat berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar elektronik. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu terdiri dari dua tipe, NPN dan PNP. Pada NPN, arus mengalir dari kolektor ke emitter. Jika basis diberi tegangan positif sekitar 0,7 volt. Pada PNP, arus mengalir dari emitter ke kolektor saat basis diberi tegangan negatif. Kemampuan penguatannya ditunjukkan oleh faktor beta, yaitu sama dengan IC per IB. Biasanya bernilai 50 sampai 300. Untuk cara kerjanya, terdapat pada mode aktif, basis emitter forward bias, dan basis kolektor reverse bias, sehingga transistor berfungsi sebagai penguat. Pada mode cut off, kedua junction reverse bias sehingga transistor off. Komponen selanjutnya yaitu transistor FET. FET adalah transistor tiga terminal, yaitu gate, drain, source, dan yang dikontrol oleh tegangan pada gate, bukan arus seperti BJT. Untuk karakteristik FET sendiri terdiri dari JFET, yaitu gate junction, dan MOSFET, yaitu gate terisolasi oksida. MOSFET memiliki impedansi input sangat tinggi, yaitu berkisar dari 10 sampai 12 ohm, sehingga tidak membebani rangkaian. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu tegangan gate mengatur lebar kanal yang menentukan arus drain source, dan secara ideal tidak ada arus mengalir ke gate. Pada ensemble mode, kanal terbentuk saat gate diberi tegangan, sedangkan pada depletion mode, kanal sudah ada dan bisa dipersempit oleh tegangan gate. Komponen dasar selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik antara dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh dieelektrik. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu sebagai kemampuan menyimpan muatan satuan farad, setiap kapasitor memiliki batas tegangan kerja dan ESR sebagai resistansi internal. Untuk cara kerjanya sendiri, kapasitor menyimpan muatan saat tegangan naik dan melepaskannya saat turun. Dalam kondisi steady state, ia menghalangi arus DC namun dapat melewatkan arus AC dengan impedansi tergantung frekuensi. Komponen dasar selanjutnya yaitu resistor.
Resistor adalah komponen pasif yang membatasi aliran arus listrik dengan memberikan resistansi atau hambatan listrik. Untuk karakteristiknya sendiri, resistor memiliki resistansi dan dalam ohm sebagai hambatannya dengan toleransi tertentu, misalnya 1%, 5%, dan 10%. Untuk cara kerjanya yaitu resistor membatasi arus hukum ohm V sama dengan I kali R, membagi tegangan dan mengubah energi listrik menjadi panas. Secara ideal, resistansinya konstan pada semua frekuensi. Kemudian selanjutnya yaitu induktor. Induktor adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet terdiri dari gulungan kawat konduktor. Untuk karakteristiknya sendiri, konduktor memiliki indukansi L dan dalam Henry untuk menyimpan energi pada medan magnet. Kualitasnya ditentukan oleh key factor, yaitu perbandingan reaktansi dengan resistansi. Hambatannya terhadap arus AC disebut reaktansi induktif, yaitu XL sama dengan 2πfL, yang bergantung pada frekuensi. Untuk cara kerjanya, yaitu dengan menyimpan energi dalam medan magnet saat arus meningkat dan melepaskannya saat arus menurun. Selanjutnya yaitu ada rangkaian penguat. Rangkaian penguat terdiri dari 5. Pertama, penguat menggunakan transistor. Yang kedua, penguat menggunakan op-amp. Yang ketiga, penguat diferensial. Yang keempat, penguat inverting. Yang kelima, penguat non-inverting. Untuk penguat menggunakan transistor, yaitu rangkaian yang memperbesar sinyal masukan menjadi lebih besar. Transistor bekerja dengan mengendalikan arus besar melalui arus kecil di basis atau tegangan gate pada FET. Untuk karakteristiknya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada common emitter, yang kedua ada common base, yang ketiga ada common collector. Rangkaian penguat yang selanjutnya itu penguat menggunakan op-amp. Operational amplifier atau op-amp adalah rangkaian terpadu IC yang berfungsi sebagai penguat diferensial dengan penguatan sangat tinggi. Karakteristiknya sendiri yaitu penguat operasional dengan penguatan open loop sangat besar, impedansi input tak terhingga, impedansi output 0, bandwidth tak terbatas dengan offset 0, dan CMRR tak terhingga. Prinsip kerja op-amp sendiri yaitu mementingkan tegangan pada input inverting dan non-inverting. Selisih kecil di antara keduanya diperkuat sangat besar sehingga menghasilkan output sesuai konfigurasi rangkaian. Rangkaian penguat selanjutnya yaitu penguat diferensial. Penguat diferensial adalah rangkaian yang memperkuat selisih antara dua sinyal input sambil menekan sinyal yang sama, yaitu common mode. Karakteristiknya sendiri yaitu perbedaan tegangan antara dua input, V1 kurang V2, sementara sinyal yang sama pada kedua input ditekan. Dengan demikian, sinyal utama diperkuat dan noise common mode dapat ditolak. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu menggunakan pasangan transistor yang seimbang dengan arus tail untuk menjadi stabilitas. Rangkaian penguat selanjutnya yaitu penguat inverting. Penguat inverting adalah konfigurasi op-amp di mana sinyal input diberikan ke terminal inverting dan menghasilkan output yang terbalik fasa. Untuk karakteristiknya sendiri itu konfigurasi op-amp dengan penguatan AV sama dengan min RF per R in. Tanda negatif menunjukkan output berfasa terbalik 180 derajat terhadap input. Untuk prinsip kerja sendiri yaitu sinyal masuk melalui RIN ke input inverting, sedangkan input non-inverting ke ground. Selanjutnya yaitu rangkaian penguat non-inverting. Penguat non-inverting adalah konfigurasi op-amp di mana sinyal input diberikan langsung ke terminal non-inverting. Karakteristiknya yaitu rumusnya bisa dipakai dengan AV sama dengan 1 tambah RF per RIN. Dengan impedansi input sangat tinggi, impedansi output rendah, penguatan minimum 1 dan tidak membalikkan fasa. Cara kerja sendiri yaitu sinyal masuk ke terminal, sedangkan output diumpan balik ke terminal melalui RV dan RIN. Selanjutnya ada rangkaian penyarah dan regulator. Ada 4, yang pertama penyarah setengah gelombang, yang kedua penyarah gelombang penuh, yang ketiga regulator tegangan linear, yang keempat regulator tegangan switching. Untuk penyarah setengah gelombang, yaitu rangkaian menggunakan satu dioda untuk mengkonversi sinyal AC menjadi DC dengan memanfaatkan hanya setengah periode gelombang.
Yang kedua, ada penyiar gelombang pendek, yaitu menggunakan kedua setengah periode gelombang AC untuk menghasilkan output DC yang lebih halus. Untuk jenis gelombang penuh sendiri ada dua. Yang pertama, center tap rectifier. Yang kedua, bridge rectifier. Selanjutnya itu regulator tegangan linear. Regulator linear adalah rangkaian yang mempertahankan tegangan output konstan terlepas dari variasi tegangan input atau arus beban dengan menggunakan elemen kontrol resistif. Selanjutnya itu regulator tegangan switching. Regulator tegangan switching menggunakan teknik switching atau PWM untuk mengontrol transfer energi, memberikan efisiensi tinggi dibanding regulator linear. Selanjutnya yaitu filter analog. Filter analog ada 4. Yang pertama filter low pass, yang kedua filter high pass, yang ketiga filter band pass, dan yang keempat filter band stop. Untuk filter low pass yaitu rangkaian yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan melemahkan sinyal frekuensi tinggi di atas frekuensi cutoff. Yang kedua yaitu filter high pass. Filter high pass yaitu melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal frekuensi rendah di bawah frekuensi cutoff. Selanjutnya yaitu filter band pass. Filter band pass melewatkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu, passband, sambil menolak frekuensi di luar rentang tersebut. Dan yang terakhir yaitu filter band stop. Filter band stop atau notch filter menolak sinyal dalam rentang frekuensi tertentu sambil melewatkan frekuensi di luar rentang tersebut. Dan yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya itu filter memiliki berbagai jenis sesuai fungsi, ada low pass, high pass, band pass, dan notch. Masing-masing memiliki karakteristik frekuensi cutoff, bandwidth, serta faktor kualitas. Filter pasif sederhana namun terbatas, sedangkan filter aktif lebih fleksibel, dapat memberi penguatan, buffering, dan selektivitas lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.